Mungkin semua kita melakukan ibadah kurban, tapi perlu diingat juga, ibadah yang namanya ibadah itu jangan sekedar dilakukan saja. Karena Habil dan Qabil ini kan dua orang manusia yang pertama kali melakukan ibadah kurban. Dua-dua ini melakukan kurban atau tidak? Dua-dua buat kurban Bapak sekalian. Habil buat kurban, Qabil juga buat kurban. Dalam surah Al-Maidah, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq." Ceritakan wahai Muhammad kepada kaummu, kepada umatmu, cerita dua orang putra Adam dengan kebenaran. "Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Ketika keduanya melakukan ibadah kurban, tapi Allah terima yang satu lagi Allah enggak terima. Qabil orangnya keras, orangnya kasar, enggak penyabaran. Maka oleh Nabi Adam alaihissalam diberikan tugas atau diberikan pekerjaan Qabil sebagai seorang petani. Jadi kalau marah-marah pohon kayu yang kena. Kalau mau dia ngamuk-ngamuk, pohon kayu yang kena. Sedangkan Habil badannya lebih tegap, lebih besar, tapi bawaannya itu penyabar. Bawaannya itu penyabar. Sehingga oleh Nabi Adam alaihissalam, Habil diberikan job berupa peternak. Ketika datang perintah untuk melakukan ibadah kurban, Qabil punya pikiran apa? Pikirannya logis juga, pintar Qabil ini. Allah itu kan maha kaya, pemilik langit dan bumi. Apalah yang Allah perlukan dari saya? Maka oleh Qabil, putra yang pertama Nabi Adam alaihissalam, dicarilah gandum-gandum yang sudah mulai membusuk, yang enggak begitu terbaik lah. Enggak begitu terbaik, diambil. Nabi Adam mengatakan, taruh di atas puncak gunung sana, taruh. Berbeda dengan Habil. Habil seorang peternak atau penggembala kambing. Ini saya diperintahkan berkorban. Diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah. Oh Allah, saya harus berikan yang terbaik. Dia enggak memikirkan Allah maha kaya, Allah enggak butuhkan itu. Logikanya mungkin lebih pintar si Qabil ini. Habil berbicara dengan hati dia. Ini Allah yang suruh. Maka dipilihlah hewan ternaknya yang paling sehat, yang paling cantik bulunya, ya, yang paling menyenangkan kalau kita melihatnya. Itu dipilih oleh Habil. Diletakkan juga di puncak gunung, persis seperti yang diperintahkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Lalu keduanya beserta Nabi Adam alaihissalam tunggu di bawah sampai nanti katanya akan ada cahaya yang akan mengambil kurban tersebut. Ditunggu, drum, datang cahaya. Alhamdulillah Allah sudah terima. Yuk kita lihat apa yang terjadi. Ketika dilihat, fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang gandum hampir busuk itu masih tetap di situ, enggak disentuh ternyata. Tapi kambing Habil sudah tidak ada lagi. Wahai Habil, kurbanmu diterima. Wahai Qabil, kurbanmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, enggak terima melainkan yang baik-baik juga, Bapak sekalian. Jadi dari cerita ini mengingatkan kita bahwa kalau kita buat sesuatu, sedekah sesuatu, jangan asal-asalan. Yang penting enggak cukup. Berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Ini cari lembu yang paling kurus, yang penting sip 2 tahun. Nyo na 15 juta. Nyo betul 14 juta. Nyo 15, nyo 10. Pakan je 10. Padu mumu, kan alih tahun sat. Pakan je 10. Pijut han hana so rum tim.
Nyo dari tunggal ikut hana seorang pilihnya. Sip. Assalamualaikum Ustaz. Jika lembu itu sudah berusia lebih dari 2 tahun, tidak ada cacatnya, hanya badannya enggak begitu besar seperti lembu yang lain, apakah sah? Kalau cerita sah. Udah sah. Terima kasih Ustaz. Yang penting sah kan? Assalamualaikum. Jadi ternyata bapak sekalian, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu indah, Allah itu baik, tidak menerima melainkan yang indah dan yang baik juga. Jangan lagian asal-asalan. Ya. Jangan asal-asalan, pilih yang terbaik. Tapi sesuai dengan kemampuan kita. Jangan terlalu gengsi, enggak enak ya. Kemudian sampai dia berutang, sampai akhirnya dia melarat.